Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Pak, penting sekali ada persyaratan minimal usia capres dan cawapres itu 40 tahun. Dari debat capres kemarin baru kepikiran kalau ternyata soal batas usia itu menggambarkan sesuatu. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana usia seseorang dipengaruhi banyak hal. Dan jelas terlihat sekali bagaimana Gibran yang belum genap 40 tahun, penampilannya sangat tidak mencerminkan kapasitas calon pemimpin negara. Usia ternyata mempengaruhi kematangan, pola pikir, sikap, tutur kata calon presiden dan wakilnya yang akan menggantikan Pak Jokowi. Ketika aturan soal usia dilanggar untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan, maka ancamannya lahirlah seorang calon pemimpin yang minim etika, tidak paham strategi, tidak ngerti bagaimana bergaul, apalagi tentang fatsun politik. Debat capres keempat telah membuka mata kita untuk lebih memahami bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden menjelaskan gagasannya, memaparkan rencana, menguraikan apa yang akan diperjuangkan, meskipun debat bukan faktor utama ini. Ya. Untuk menilai seseorang lengkap karakter seseorang, setidaknya itu gagasannya, kapasitasnya, cara berargumen. Tetapi kita bisa menilai kok dari beberapa hal lain sebagai tambahan pertimbangan itu. Benar itu. Misalnya nih ya, melihat seberapa besar etika atau tata krama, attitude, adab dari seorang calon pemimpin bangsa, membuat gimmick rendahan di forum debat resmi, sangat serius dalam kontestasi pemilihan presiden. Apa yang dipertontonkan Gibran bukan sifat seorang calon negarawan yang baik, bukan contoh pemimpin yang mengayomi, yang di masa depan melindungi rakyatnya. Gibran justru menampakkan pemimpin yang angkuh loh, congkak, sok-sokan, dengan jalan menjatuhkan lawan debatnya. Kita itu butuh pemimpin yang bisa menenangkan rakyat, membuat rakyat tentram. Apa yang ditunjukkan Gibran justru memberi rasa was-was, ketakutan, hilang selera. Kalau orang Jawa itu bilang, pemimpin ki sing isoh ngayemi, isoh ngayomi. Nah, itu harus bisa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Penampilan Gibran makin bikin antipati pada pasangan Prabowo Gibran. Benarkah generasi muda terwakili oleh Gibran? Jika melihat dua penampilannya dalam debat kemarin, mayoritas anak muda tidak ingin diwakili oleh Gibran. Cara jual beli komentar, mengadu ide, tidak mencerminkan loh sesuatu yang elegan dan membanggakan. Pertarungan atau debat pilpres itu yang dinilai kematangan dan kedewasaan, bukan menistakan lawan debat. Jangankan cara berdebatnya, perilakunya saja loh melanggar aturan. Dalam debat cawapres pertama, dia sudah ditegur gegara meninggalkan podium. Dan kemarin kok dibalenin, diulangi lagi. Mengapa? Tidak boleh menjauh dari podium. Soalnya nanti bila terjadi perdebatan sengit, butuh diminimalisir adanya sentuhan fisik. Pasti itu sesuatu yang tidak diinginkan kita semua para pemilih. Nah, melihat sikap Gibran dalam debat, bisa dibilang kalau kecerdasan intelektual Gibran rasa-rasanya biasa-biasa saja. Karena kelihatan betul ia tidak memahami substansi permasalahan, tetapi hanya sekedar pinter menghafal saja, yang malah kentara dan menonjol. Gibran mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan kecerdasan sosial yang rendah. Dari mana itu bisa kita nilai? Ya dari cerminan gestur dan gimmick yang ia pertontonkan. Mungkin dalam pikiran Gibran, ajang debat capres ini guyonan saja, kayak ngobrol di warung kopi gitu. Bukan, ini serius dan tidak mempengaruhi kita memilih siapa.
Jika dibandingkan Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi nih bapaknya Gibran, ternyata mempunyai kecerdasan emosional dan sosial yang lebih baik, lebih tenang, lebih fokus, lebih menekankan kepada gagasan dan ide. Mau bagaimanapun, penampilan Gibran lebih buruk dibanding saat debat kedua atau yang pertama bagi cawapres. Ini bukan penilaian subjektif, supaya saya nih karena ulasan berbagai platform media sosial itu mengulasnya seperti itu. Juga mengatakan jika sentimen negatif terhadap Gibran sangat tinggi dibandingkan dengan Caimin dan Mahfud MD. Terlalu semangat untuk merendahkan dan mempermalukan cawapres 1 dan 3 ini. Agaknya membuat Gibran ini overconfidence, hingga ia keasikan memainkan strategi gimmick yang berlebihan sampai melupakan substansinya dari tema debat itu sendiri. Seperti lontaran Gibran tentang terminologi asing, yakni greenflation atau inflasi hijau itu ya. Gibran sengaja tidak menjelaskan maksud dari greenflation itu dan mengatakan jika Mahfud adalah seorang profesor. Padahal dalam disiplin keilmuan, agar profesor itu, gelar profesornya Pak Mahfud itu, sebuah keahlian di bidang tertentu, tidak menyangkut semua bidang. Setidaknya komentar ini justru menunjukkan Gibran tidak mengerti tentang akademik. Apa Profesor Renal Kasali ngerti soal siklus hidup nyamuk? Apa Profesor Jimmy Asediki ngerti cara menyuburkan buah durian? Apakah Profesor Yusril Isramain itu ngerti tentang bagaimana nikel bisa dioptimalkan untuk energi lain? Ya tidak, karena disiplin ilmunya masing-masing. Sama seperti seorang presiden atau pemimpin, itu bukan yang banyak tahu semua bidang ilmu, tetapi dia yang bisa menjadi pengambil kebijakan bagi yang dia pimpin. Atau lontaran pertanyaan Gibran kepada Caimin terkait pembangunan berbasis bioregional. Gibran menyebut salah satu nih tim ses Caimin, Tom Lembong, sering membahas litium ferroposop atau FLP, ferropospat. Nah, litium ferropospat itu. Tetapi Caimin malahan nggak paham. Terpuruknya Gibran karena terlalu banyak nganggap debat itu hanya guyon, ledek-ledekan, ajang mempermalukan yang lain. Itu bisa kita tangkap waktu membuat Prof. Mahfud sama Caimin ragu menjawab pertanyaan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan publik pada debat Cawapres usai mengeluarkan gestur mencari jawaban saat menanggapi jawaban Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Padahal dia sendiri tidak memiliki kemampuan istimewa seperti pertanyaan Pak Mahfud tentang redistribusi lahan atau tentang Trisaktinya Bung Karno yang bisa dijawab jelas oleh Gibran. Caimin juga sama, justru malah berbalas gimmick tentang botol plastik tempat minum Caimin yang dipertanyakan Gibran. Gibran atau tim suksesnya yang mengatur debat ini hanya jadi panggung pertunjukan biar dianggap lebih menarik serta merendahkan lawan. Bakal jadi perdebatan di medsos itu. Semua yang sudah terjadi makin menegaskan kapasitas Jokowi pada 2014 jelas berbeda jauh dengan Gibran sekarang ini. Mengapa? Dulu Jokowi berjuang sendirian. Tak ada yang melindunginya. Hanya berdiri sejajar dengan partai pengusung. Tahun 2014, Jokowi hanya diusung oleh PDIP, Nasdem, dan PKB. Bandingkan dengan Gibran yang sekarang ini. Didukung Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, masih dibantu bapaknya yang presiden. Makanya dia merasa jumawa, merasa negara ini miliknya. Tidak boleh ada pihak yang tidak suka kepada dirinya. Alam bawah sadarnya terus-menerus menutup fakta. Pilpres itu mesti dia perjuangkan sendiri. Hanya dengan pasangannya. Fokus pada bagaimana melanjutkan program Jokowi. Gibran sama sekali tidak pernah merasa terbebani. Tidak merasa sedang bertarung sungguh-sungguh.
Dia hanya merasa sedang main-main dengan mainan yang diberikan ayahnya. Jadi bila pun nanti kalah, akan ada mainan baru yang diberikan ayahnya. Padahal saat kalah, semuanya telah usai. Wes rampung, the end. Dan tidak ada lagi keistimewaan yang dirasakan setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.